Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, senang berjumpa bersama dengan bapak-bapak sekalian di Batu Kajang, khususnya dalam ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi lewat media sosial yang ada, kita boleh dipertemukan dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Imamat pasal 7 ayat 22 sampai 27. Sebelumnya saya mau bertanya untuk kita semua, bapak-bapak yang ada di rumah. Kalau kita bicara tentang yang terbaik, ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Dia bicara tentang kualitas, dia bicara tentang harga, dia bicara tentang sesuatu yang tidak biasa daripada apa yang umumnya. Sehingga kalau bapak-bapak pengen mencari sesuatu yang terbaik, tetapi dengan harga yang murah, tidak akan mungkin. Bapak-bapak pengen mencari yang kalau boleh dikatakan kualitasnya yang tahan lama, tetapi dengan harga yang biasa-biasa saja tidak mungkin. Sehingga ada istilah yang mengatakan apa yang namanya harga tidak bisa dibohongi. Saya mau mengatakan untuk kita semua bahwa untuk mendapatkan yang terbaik harus ada sesuatu yang dikeluarkan, harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan yang ada. Nah, firman Tuhan hari ini adalah terambil dari Imamat pasal 7, mau menyatakan bahwa dengan judul yang terbaik adalah untuk Tuhan. Artinya apa? Dalam pembacaan firman Tuhan yang ada, Imamat menggambarkan tentang kehidupan orang percaya, bahwa di balik sesuatu yang boleh ia lakukan ketika dia ingin menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan, diharapkan juga orang ini mampu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga kalau boleh disampaikan, beberapa hari yang lalu kita melihat dan menyaksikan bagaimana ada yang namanya persembahan korban, ada yang namanya korban bakaran, ada yang namanya korban penghapus dosa. Tujuannya satu, adalah orang mau melihat bahwa yang terbaik itu adalah milik Tuhan. Sehingga kalau boleh disampaikan bahwa dalam pembacaan yang ada bagian tertentu yang harus dipersembahkan secara terbaik dalam pembacaan yang ada. Ada 2 hal yang penting yang boleh kita lihat bersama, yaitu ada 2 kata, yaitu kata yang pertama adalah lemak, dan kata yang kedua adalah darah. Jadi 2 bagian yang tidak boleh dimakan oleh umat di dalam kehidupan setiap hari. Karena apa? Hewan-hewan yang dipersembahkan, khususnya bagian lemak dan darah, mempunyai 2 makna. Yang pertama adalah lemak adalah bagian yang terbaik daripada tubuh hewan. Saya percaya bahwa kalau kita dalam kehidupan setiap hari, kalau bapak-bapak sekalian makan B2 misalnya, papillon kah, entahkah kita mau makan yang namanya saksang kah. Jadi kalau boleh disampaikan, bagian lemak itu adalah bagian yang enak sekali ya. Kalau bakaran itu biasanya panggangan, bagian lemak itu adalah bagian yang sangat enak. Nah, kalau orang Batak sendiri, kalau makan saksang tanpa darah itu kayaknya kurang hambar ya, di dalam ketika menikmati sajian saksang yang ada. Tetapi kalau boleh disampaikan, di dalam kitab Imamat digambarkan 2 hal ini yang tidak boleh dimakan oleh umat. Artinya apa? Umat tahu bahwa di balik setiap keinginan yang ada, ia harus mengalahkan keinginannya untuk mau dapat menunjukkan ketaatannya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap persembahan yang ada. Nah, Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kehidupan yang ada, pertanyaannya adalah dalam kehidupan masa sekarang kita bersyukur karena apa? Tubuh dan juga darah Kristus telah menggantikan korban yang seharusnya kita persembahkan di dalam kehidupan beriman. Tuhan Yesus sudah mempersembahkan bagian hidupnya yang terbaik dan juga mempersembahkan darahnya untuk penghapusan dosa kita. Maka
yang menjadi pemikiran untuk kita semua, kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik, masih perlukah kita juga mempersembahkan yang terbaik atau bagian yang terbaik untuk Tuhan? Jawabannya sangat perlu. Khususnya bapak-bapak sebagai kepala keluarga, imam di tengah-tengah rumah tangga yang ada. Bagaimana dalam kehidupan ini, yang terbaik untuk Tuhan itu bisa bermacam-macam. Sehingga kalau boleh dikatakan bicara untuk mempersembahkan yang terbaik, saya mau menggambarkan ada 4M yang boleh kita lakukan. Yang pertama adalah mengecilkan keinginan dan kalau boleh dikatakan membesarkan ketaatan. Kita tidak akan pernah bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kalau kita punya keinginan. Karena bicara mempersembahkan yang terbaik bukan hanya memberikan uang yang besar buat Tuhan, tetapi juga memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa mengecilkan keinginan dan membesarkan yang namanya ketaatan. Bapak-bapak, di tengah-tengah masa pandemi COVID saat ini, ada banyak keinginan kita. Apakah kita tunggu ada aturan tertulis dulu yang mengatakan diwajibkan untuk beribadah? Padahal kalau boleh dikatakan bahwa kesadaran kita dibutuhkan saat ini. Ketika kita melihat bahwa saya punya keinginan, tapi saya juga perlu untuk membangun sebuah ketaatan. Sehingga yang saya lakukan adalah saya terus untuk dapat memberikan diri saya untuk Tuhan maupun pekerjaan Tuhan. Saya juga tetap mempersembahkan yang terbaik. Hari Minggu kemarin kita melihat bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa saya kekurangan, saya kelebihan, saya punya kebutuhan, saya punya keinginan. Setiap orang diajak untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan hidupnya. Kalau kita lihat bahwa bagi bapak-bapak yang bekerja, seringkali keinginan kita yang lebih besar, ngantuk, capek, apalagi habis sip-sipan, habis bekerja di tambang, terus kemudian kita diperhadapkan, aduh, saya ngantuk nih. Dan kita tidak yang namanya menunjukkan, memperbesar ketaatan yang ada. Yang kedua, yang kalau boleh dikatakan, kita harus membangun sebuah kesadaran di tengah-tengah kehidupan yang ada. Membangun kesadaran ini sesuatu yang penting. Sekalipun ada aturan yang mengikat, tetapi kalau kesadarannya tidak ditumbuhkan, tidak akan dilakukan. Sekalipun pada saat itu orang Israel yang ada mungkin disuruh, diajak, bahkan diperintahkan untuk mempersembahkan sesuatu berdasarkan kemampuan mereka, tetapi kalau kesadaran itu tidak ditumbuhkan, tidak akan mungkin bisa dilakukan. Sama dengan kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita dihimbau, diingatkan, dibuatkan aturan tertulis, tanpa kesadaran kita tidak akan mungkin bisa membangun yang namanya persembahan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, kalau boleh disampaikan, mari kita melakukannya dengan tulus, bukan dengan bulus dalam kondisi yang ada. Tulus dan bulus sesuatu yang berbeda. Tulus dibangun dari hati, kalau bulus kalau boleh dikatakan dibangun dari sebuah yang namanya hati-hati. Aduh, saya mau melakukan hal ini, hati-hatilah, hati-hatilah, hati-hati. Akhirnya kita nggak pernah melakukannya. Saya memberikan ilustrasi bahwa orang yang bulus itu sama dengan mengelabui Tuhan, maupun juga mengelabui orang-orang yang ada di sekitarnya. Sama kalau orang, kalau boleh disampaikan bahwa ketika dia mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, ada banyak orang yang mengatakan, Pak, saya harus memberikannya berdasarkan kerelaan. Itu yang namanya bulus. Orang harus memberikan berdasarkan kemampuan yang ada. Karena banyak orang tidak pernah rela untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang keempat adalah, kalau boleh dikatakan, berdasarkan firman Tuhan yang ada, kalau Bapak Ibu saksikan bersama dan kita dengar bersama pada saat ini. Yang keempat, kalau boleh disampaikan, kita belajar untuk mau melakukannya dengan penuh sukacita. Nah, ini yang keempat, melakukan dengan penuh sukacita. Untuk apa kita melakukan sebuah pekerjaan yang terbaik untuk Tuhan dalam pelayanan, yang terbaik untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan, tetapi kita melakukannya tidak dengan sukacita, terpaksa. Atau kalau boleh disampaikan, habis kita melakukan, habis kita memberikan, tetapi kita punya yang namanya kekesalan dalam hati ini. Aduh, kenapa ya? Saya kok seperti ini ya? Kenapa ya?
saya seolah-olah dipaksa untuk melakukan hal ini. Lakukan dengan penuh sukacita, sehingga kita tidak suka-suka di tengah-tengah kehidupan yang boleh dijalani. Dan M yang kelima, kasih Allah memberkati kita semua ketika kita tidak hanya mengharapkan yang terbaik dari Tuhan, tetapi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita bersama.